Hai, perkenalkan nama saya Nelsita Diartina Brutarigan, NIM 4182131015, kelas Pendidikan Kimia C 2018. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pengembangan media pembelajaran berbasis PPT mengenai struktur atom. Struktur atom. Struktur atom mengatakan bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan listriknya. Semua elektron bermuatan negatif dan semua proton bermuatan positif. Sementara itu, neutron tidak bermuatan atau netral. Elektron bermuatan negatif ditarik oleh proton yang bermuatan positif pada inti atom. Perkembangan teori atom. Yang pertama teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, dan yang keempat teori atom Niels Bohr. Konsep atom sendiri pertama kali dikemukakan oleh Demokritus yang tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan. Demokritus mengatakan semua materi terdiri dari zat yang sangat kecil berupa partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel yang tidak dapat dibagi lagi ini disebut dengan atom, yang terdiri dari A yang berarti tidak, tomos yang berarti terbagi. Yang pertama teori atom Dalton. Pada teori atom Dalton dinyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan yang bulat dan sederhana. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang kedua, teori atom Thomson, di mana Thomson mengatakan atom adalah bola bulat bermuatan positif dan permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif, di mana teori atom J.J. Thomson ini terkenal dengan konsep roti kismis. Yang ketiga, model atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Dapat kita lihat pada gambar. Niels Bohr mengatakan atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga elektron atom ini tidak akan berkurang. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut dengan kulit-kulit elektron. Selanjutnya, percobaan-percobaan mengenai struktur atom. Yang pertama, percobaan mengenai elektron. Percobaan tabung sinar katode pertama kali dilakukan oleh William Crookes. Hasil eksperimen yaitu ditemukannya seberkas sinar yang muncul dari arah katode menuju ke anode yang disebut sinar katode. J.J. Thomson melanjutkan eksperimen dari William Crookes ini, yaitu mengamati pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katode. Hasil percobaan J.J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katode dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom.
Minyak yang disemprot ke dalam tabung yang bermuatan listrik dari percobaan Thomson diperoleh muatan elektron negatif 1 dan massa elektron 0. Yang kedua, proton. Eugene Goldstein melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melalui lubang pada katode, sehingga partikel ini disebut proton. Massa dari proton 1 satuan massa dan muatannya positif. Yang ketiga, inti atom. Setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng sehingga muncullah istilah inti atom. Hasil percobaan ini membuat Rutherford mengatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain di dalam inti atom. Dan yang terakhir, neutron. Prediksi dari Rutherford memicu W. Bohle dan H. Becker melakukan eksperimen penembakan partikel pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Ternyata partikel yang meningkatkan radiasi berdaya tembus tinggi ini bersifat netral atau tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan proton. Partikel ini selanjutnya disebut dengan neutron. Sekian presentasi yang saya tampilkan. Terima kasih.